Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Helnika. Saya dari kelas 4 A2 akan presentasikan materi yaitu tentang sistem pencernaan. Pengertian dari sistem pencernaan itu merupakan suatu sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul yang sederhana dengan bantuan enzim, sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama proses mekanis. Proses mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu oleh lidah, serta peremasan yang terjadi di lambung. Yang kedua, proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Selanjutnya, makanan mengalami proses pencernaan sejak makanan berada di dalam mulut hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan hasil pencernaan. Adapun proses pencernaan makanan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ingesti, pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua, mastikasi, proses mengunyah makanan oleh gigi. Yang ketiga, deglutisi, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, digesti, pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim terdapat di lambung. Yang kelima, absorpsi, proses penyerapan terjadi di usus halus. Yang keenam, defekasi, pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Proses pencernaan itu yang pertama, mulut. Di dalam mulut terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau glandula salivales. Dapat dilihat pada gambar di atas. Yang kedua, ada kerongkongan. Kerongkongan berfungsi menghantarkan bahan makanan yang dimakan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik esofagus. Dapat dilihat pada gambar di atas. Yang ketiga, lambung. Lambung atau perut besar berbentuk kantong terletak di sebelah kiri atas. Lambung terbagi menjadi 3, kardia, fondus, dan filorus. Lambung berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan makanan sampai makanan tersebut sedikit demi sedikit dicerna dan bergerak pada saluran cerna. Yang kedua, memecah makanan menjadi halus dan mencampurkan dengan getah lambung dan lain-lain. Yang keempat, itu ada usus halus. Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter, lebar 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot-jonjot halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian seperti berikut. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari. Panjangnya kurang lebih 25 cm. Terdapat 2 saluran, yaitu dari pankreas dan lambung empedu. Yang kedua, jejunum atau usus kosong. Panjangnya kurang lebih 7 meter, tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi. Yang ketiga, ilenium atau usus penyerapan. Panjangnya kurang lebih 1 meter, tempat terjadinya penyerapan. Yang kelima, itu ada usus besar. Usus besar terdiri dari usus besar naik atau kolon ascendens yang berbatasan dengan usus halus dan usus buntu atau sekum. Usus besar mendatar atau kolon transversum. Yang ketiga, usus besar turun atau kolon descendens. Selanjutnya, fungsi usus besar yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan.
Yang kedua, melepaskan garam yang berlebihan dalam darah. Yang ketiga, membusukkan makanan dengan bantuan bakteri E. coli. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.